Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana membuat daftar isi di Microsoft Word. Nah, kenapa kok judulnya membuat daftar isi di Microsoft Word, apalagi Microsoft Word? Nah, pastinya semua berpikir, wah ini sebenarnya materi yang mudah. Memang materi yang sangat mudah, tapi bagaimana caranya tidak sedikit mahasiswa itu yang mengetahui hal ini. Jadi banyak mahasiswa mengetahui hal ini, tapi caranya itu yang bagaimana jarang mahasiswa yang menggunakan ini. Sehingga pada saat berhubungan dengan makalah ataupun skripsi, pada saat membuat daftar isi ada tambahan kalimat atau ada revisi dari dosennya, otomatis dia harus mengganti di daftar isi. Nah, daftar isi di sini yang saya maksud daftar isi yang otomatis. Jadi pada saat makalah kita ada tambahan atau ada revisi, ada pengurangan halaman, di daftar isi tersebut halamannya akan berubah. Nah, ini akan saya langsung kasih tutorialnya. Yang pertama, kita siapkan dulu makalahnya. Nah, di sini saya ambil skripsi dari kakak tingkat Anda lagi, yaitu proposal skripsi. Kenapa kok proposal skripsi? Karena proposal skripsi tersebut saya ambil yang belum ada daftar isinya. Jadi rata-rata kerangka proposal itu hanya cover, kemudian bab 1, lalu bab 2, cek ini bab 2. Nah, ini bab 1, ini bab 2. Nah, di bab 2 pun halamannya sudah tertata juga. Ini saya hilangkan dulu tampilannya. Nah, kemudian bab 3. Setelah bab 3 baru ada daftar pustaka atau referensi. Ini saya tidak melihat isinya, hanya kita nanti akan membuat daftar isi saja. Ini bab 3, banyak juga halamannya ya. Nah, masih ada lagi. Nah, ini daftar pustakanya. Terakhir ini sudah. Sebenarnya ada lampiran-lampiran, tapi di sini tidak saya tampilkan. Cukup kita sampai bab daftar pustaka atau referensinya. Ini saya hapus karena mubazir ya. Ada lembar yang nggak kepake itu mubazir. Udah, mubazirnya habis. Nah, nih. Nah, jadi ini setelah cover langsung bab 1 pendahuluan. Otomatis saya harus membuat daftar isinya. Nah, untuk mengetahui kita naruh di antara pendahuluan dengan cover itu bagaimana, Pak? Nah, ini kita cek. Nah, ini section break di sini, sehingga kita Ctrl Enter. Nah, sini sudah ada section break-breaknya, baru kita Ctrl Enter lagi. Nah, inilah yang kita pakai untuk daftar isi. Nah, pendahuluannya masih ada di lembar berikutnya. Gitu ya. Nah, hanya saja daftar isi di sini kan nanti halamannya kan halaman pertama, bukan halaman kedua dari cover. Kecuali kalau covernya ada halaman I1. Berarti di sini kita masukkan insert, maaf bukan insert ya, di layout, di break, yaitu next break. Nah, jadi sini ada season break, sini juga ada season break. Yang break-breaknya dihapus pun tidak masalah. Kalau terganggu dengan break. Jadi ada season, langsung season break. Sehingga di sini langsung bisa kita tulis daftar isi. Daftar isi. Nah, bagaimana membuatnya? Jangan terburu-buru. Sebelum kita membuat daftar isi, kita harus tahu posisi bab setiap bab ini dan juga subbabnya. Coba kita cek. Untuk bab 1, ini tulisannya menggunakan heading, tapi kita nggak tahu heading berapa. Dan setelah kita cek, dia menggunakan format normal. Harusnya kalau bab itu menggunakan format heading 1.
Nah, ini kita buat heading 1. Kemudian untuk subbabnya kita masukkan di heading 2. Gitu. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Nah, di sini 1.1-nya apakah menggunakan multiple numbering? Nah, multiple level dalam numbering ini kalau memang iya, berarti bisa kita gunakan. Kalau tidak, nah itu yang nanti perlu kita perbaiki. Nah, ini kita ngecek levelnya itu bagaimana. Nah, ini untuk restart setelah level 1. Nah, ini level 1, level 2 ya. Karena ini akan merestart setelah level 1. Level 1 itu heading 1 tadi. Oke, saya oke. Kemudian sedangkan ini juga sama. Ini saya format painter, tapi posisinya di sini sebagai heading 2. Ya, jadi supaya heading 1, kita set di sini change list level. Oh, sorry. Ini langsung kita masukkan headingnya di sini. Kemudian di sini kita masukkan define new multi level. Stylenya ke heading 1. Kemudian numbernya kita kosongin saja. Nah, inilah yang sedikit lama dalam membuat daftar isi. Jadi kita harus setting heading-headingnya terlebih dahulu. Oke. Kita hapus saja. Kemudian kita ratakan tengah. Baru kita update. Oke, kita cari 1.2-nya mana. Ini kita heading 2, heading 3, kemudian ini heading 4. Maaf, heading 2 semua. Subbab-subbabnya. Ini di heading 1, ini di heading 2. Nah, ini kan 1.5 kan. Nah, antisipasinya bagaimana? Ya, ini tadi multi levelnya. Ini harusnya level 2. Startnya mulai dari 1. Oke, kok nggak berubah? Berarti tadi tidak berarti tadi tidak terkonek antara heading 1 dengan heading 2 ini. Nah, alternatifnya bagaimana? Ini saya ambil simpelnya saja, yaitu menggunakan angka biasa. Ini 2.1. Nah, kalau seperti ini berarti kita heading 2-nya kita update. Nah, ini heading 2-nya terupdate. Ini juga heading 2. Ini ke heading 3. Heading 3. Ini heading 3. Jadi subbab itu heading 2, subbab heading 3. Sedangkan bab itu sendiri adalah heading 1. Heading 3. Titik 4, 2.5, 2.6,
2.7. Nah, ini sepertinya kurang rapi ya. Jadi saya rapikan dulu, diturunkan. Oh, ternyata banyak. Tidak apa-apa. Karena saya tidak melihat di situnya. Ini heading 1, ini heading 2, 3.1. Kita set lagi. Ini saya terpaksa mengganti semua karena saya tidak ngeset membuat makalah ini dari awal. Jadi kalau membuat makalahnya sudah jadi, kita tinggal buat daftar isi, otomatis kita harus ngeset dulu heading-headingnya. Kalau headingnya ternyata tidak otomatis, ya kita harus gunakan manual ini. Heading 3, kemudian ini heading 3 lagi, heading 3, oh sorry, heading 2, nah daftar pustaka juga heading 1. Nah, kalau sudah semua, kita pastikan dulu bab satunya. Nah, ini latar belakangnya tadi. Karena numberingnya tadi sudah tidak terformat lagi. Jadi terpaksa kita harus buat seperti ini. Nah, cuma tidak lama ya, daripada ngetik ulang dari awal semuanya ya, tanpa penelitian. Sudah. Nah, seperti ini, kita tinggal buat daftar isinya. Nanti daftar isinya sedikit berantakan, tapi bisa kita tata. Yaitu caranya di daftar isi ini, kita klik insert, kemudian di insert nggak ada ya, sorry. Di reference, di menu reference, table of content, kemudian kita pilih custom saja. Nah, tampilannya yang ditampilkan sampai berapa? Sampai level 3, berarti heading 3 ini sampai. Nah, terus tampilannya simple atau klasik, kita ambilkan from template saja, karena nanti kita akan mengeditnya sendiri. Nah, kita oke saja. Nah, ini otomatis dia akan berubah. Bab satunya kok belum ini Pak. Nah ini ada nama Mayu proposal. Ini kan dia menggunakan heading, seharusnya bukan heading. Proposal oleh Mayu. Proposal ini bukan heading harusnya. Oke, sudah. Kita simpan lagi. Kita update field, update semuanya. Nah, ini program studinya masih ada. Nah, berarti program studi ini juga kita harus mengubahnya formatnya. Oke. Update field. Oh, sorry. Update field, update table-nya. Nah, ini kan berubah kan? Nah, tapi kan tampilannya di sini terus kita bold, Pak. Kita cek di bold. Oh ya, ini harusnya kita bold juga. Bagaimana caranya boldnya? Nah, kita edit field-nya dulu. Oh, sorry. Kita hapus saja.
fieldnya ini, kemudian kita masukkan lagi di reference tadi ya, table of content, custom. Nah, ini kita gunakan klasik. Nah, di klasik itu tampilannya seperti ini. Kalau from template seperti ini kita modifikasi saja. Nah, tadi kan TOC-nya TOC 123. TOC 1 kita modifikasi ukurannya 12, kita Times New Roman dan bold. Nah, nih. Kemudian formatnya bagaimana? Paragrafnya kita buat 0, kemudian jaraknya 1,5. Oke. Nah, ini untuk TOC 1. Oke. Kemudian TOC 2 juga seperti itu. Kita modifikasi, dia menggunakan Times New Roman 12, kita bold. Kenapa? Ini subbab. Subbab itu kan bold. Kalau TOC 1 tadi bab. Nah, kita masukkan di paragrafnya, kita cek lagi. Oke. Oke. Kita oke lagi. Nah, yang TOC 3 juga kita modifikasi. Pakai Times New Roman, ukurannya 12, tanpa di bold, format paragrafnya 1,5 juga. Oke. 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 Langsung di oke. Nah, inilah tampilannya. Tuh. Nah, jadi seperti inilah tampilan daftar isinya. Otomatis dia akan mengisi sendiri. Nah, apakah benar Pak ini halamannya tidak salah? Ya kita uji saja. Nah, di sini biasanya mintanya itu 1.1 seperti ini, deh. Nah, lurus seperti ini. Harusnya. Tapi ini kan formatnya tadi tidak kita tata, jadi ikuti seperti itu. Kalau kita klik kontrol, itu ini tombol di keyboard kontrol sama mouse-nya kita klik, dia akan lari ke bab 1. Gitu. Nah, ini. Coba misalkan di 1 titik berapa tadi ya? Saya ulang lagi. Nah, ini 1.4. Ini kan nanggung. Suruh enter. Nah. Oh, sudah. Sampai ini. Gimana nanti tampilannya? Oke. Di sini kita update field entire table. Oh, spec number only. Nah, otomatis bab 4-nya 1.4 halaman 6. Tadi halaman 5, sekarang halaman 6. Pak, daftar isinya nggak masuk, Pak. Oh iya, daftar isinya kita buatkan halaman dulu ya. Sini kita coba buat halamannya dulu. Bottom, di bawah. Nah, ini I-nya kita atur Times New Roman 12. Warna hitam. Nah, ini ketemu I1, ini ketemu I2. Gitu ya. Kemudian daftar isinya kita masukkan heading juga. Kategori heading. Nah, ini sudah I1, I2, ini halaman 1, halaman 2. Oke. Kita mulai lagi ini, klik kanan, update field, yaitu entire table, oke. Nah, akan muncul si daftar isi ini, I1. Pendahuluan bab 1. No, bab 1 itu pendahuluan halaman 1. Nah, kemudian biasanya juga diminta untuk menambahkan tulisan halaman. Seperti ini. Halaman. Ctrl R. Di rata kanan. Ini. Oh, sorry. Rata kanan. Terus tidak di bold. Nah, jadilah si daftar isi. Begitu ya. Nah, kalau nggak percaya ini halaman 6. Saya ganti lagi dah. Di tadi ke atas lagi. Nah, harusnya dia di halaman 5.
daftar isi, update field, back number-nya saja, oke. Nah, ini halaman 5 lagi. Nah, oke, sekian dari saya. Silahkan dicoba di rumah masing-masing. Dan jika ada kendala atau pertanyaan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.